Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk pelajaran matematika kelas 9 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di pokok bahasan bentuk akar. Namun kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung bentuk akar untuk perkalian dan pembagian. Adapun kompetensi dasarnya itu masih sama ya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dan siswi dapat memahami operasi hitung bentuk akar dalam perkalian dan pembagian. Oke, perhatikan untuk operasi hitung bentuk akar, konsepnya seperti ini ya. Pertama, perkalian bentuk akar dulu. Dimana jika ada bentuk A akar kuadrat dari C dikali B akar kuadrat dari D menghasilkan A dikalikan B akar kuadrat dari C dikalikan D. Nah, untuk A dan B-nya ini sebagai bilangan rasional dan akar kuadrat dari C dan akar kuadrat dari D ini sebagai bilangan irasional atau nanti bentuk akar ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, kalian kalikan saja bilangan rasionalnya di mana A dikalikan B, kemudian kalian kalikan juga bilangan irasionalnya, di sana ada bentuk akar kuadrat dari C dikalikan D ya. Kemudian untuk pembagian bentuk akar, jika ada bentuk A akar kuadrat dari C per B akar kuadrat dari B. Sekali lagi, A akar kuadrat dari C per B akar kuadrat dari D. Nah, untuk A akar kuadrat dari C sebagai pembilang ya bentuknya ini per ini pecahan ya. Nah, sedangkan untuk B akar kuadrat dari D ini sebagai penyebut. Nah, nanti kalian akan uraikan dulu penyebut dan pembilang untuk bilangan rasionalnya dulu ya, yaitu A per B, baru nanti dikalikan penyebut dan pembilang untuk bilangan irasionalnya atau bentuk akarnya di sana ya. Akar kuadrat dari C per akar kuadrat dari D ya. Sehingga nanti akan menghasilkan A per B dikalikan akar kuadrat dari C per D. Oke, perhatikan contoh soal yang akan Ibu jelaskan. Di sana untuk nomor 1 ada soal 5 akar kuadrat dari 2 dikalikan akar kuadrat dari 2. Nah, untuk akar kuadrat dari 2 di sini itu sudah mewakili bilangan rasional 1 ya, meskipun di sana tidak dituliskan di soal. Menghasilkan, nah kita kalikan dulu sesuai dengan konsep perkalian tadi ya, bentuk akar. Kita kalikan dulu bilangan rasionalnya ya. Di sana ada 5 dikalikan 1, kemudian akar kuadrat dari, nah baru kalian kalikan bentuk akarnya ya, atau bilangan irasionalnya. Di sana ada akar kuadrat 2 dikalikan akar kuadrat 2. Bentuknya seperti ini, menghasilkan 5 dikali 1 menghasilkan 5 dikalikan, nah akar kuadrat dari 2 kali 2 ini menghasilkan akar kuadrat dari 4, sehingga sama dengan 5 dikali 2. 2-nya dari mana? 2 ini merupakan hasil dari akar kuadrat 4 ya, menghasilkan bilangan rasional yaitu 2. Nah, di sana 5 dikalikan 2 menghasilkan 10. Nah, untuk yang nomor 2 ada soal lagi di sana 2 akar kuadrat dari 6 dikalikan 3 akar kuadrat dari 2 sama dengan, seperti tadi kalian kalikan dulu bilangan rasionalnya ya. Di sana ada 2 dengan 3. 2 dikalikan 3. Kemudian baru kalian kalikan bentuk akarnya atau bilangan irasionalnya di sana ya. Akar kuadrat dari 6 dikalikan 2. Menghasilkan
2 dikali 3 menghasilkan 6, kemudian akar kuadrat dari 6 dikali 2 menghasilkan akar kuadrat dari 12. Sama dengan 6-nya tetap kita tulis. Nah, untuk akar kuadrat dari 12 ini masih bisa disederhanakan ya. Berapa akar kuadrat berapa dikali berapa menghasilkan akar kuadrat dari 12. Di sana sudah ada akar kuadrat dari 4 dikalikan 3. Sama dengan diuraikan lagi satu-satu. 6 akar kuadrat dari 4 dikalikan akar kuadrat dari 3 ya. Sama dengan, nah di sana ada 6 dikalikan 2. Untuk 2-nya ini dari mana? 2-nya ini hasil dari akar kuadrat dari 4 menghasilkan bilangan rasional yaitu 2. Sehingga di sana 6 dikalikan 2. Untuk akar kuadrat dari 3-nya tetap ditulis karena tidak bisa disederhanakan lagi ya untuk bilangan irasional ini, untuk akar ini. Nah, 6 dikalikan 2 menghasilkan 12, kemudian cukup tulis lagi bilangan irasionalnya yaitu dalam bentuk akar kuadrat dari 3. Nah, sehingga untuk nomor 2 akar kuadrat dari 6 dikalikan 3 akar kuadrat dari 2 menghasilkan 12 akar kuadrat dari 3 atau 12 akar 3. Selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 ini menggunakan konsep pembagian ya, yang poin kedua tadi. Di sana ada 6 akar kuadrat dari 6 per 2 akar kuadrat dari 3. Nah, ingat kita uraikan dulu secara terpisah ya untuk bilangan rasionalnya ya. Di pembilang dan penyebutnya di sana 6 per 2 ya. Kemudian ada bentuk akarnya juga atau bilangan rasional di sana akar kuadrat dari 6 per akar kuadrat dari 3. Nah, untuk bilangan rasionalnya 6 per 2 sama saja dengan 6 dibagi 2 menghasilkan 3 ya. Untuk bentuk akarnya, akar kuadrat dari 6 per akar kuadrat dari 3 sama saja dengan akar kuadrat 6 dibagi akar kuadrat 3. 6 dibagi 3, 2 ya. Sehingga di sana menghasilkan akar kuadrat dari 2. Nah, sehingga untuk 6 akar kuadrat dari 6 per 2 akar kuadrat dari 3 itu menghasilkan 3 akar kuadrat dari 2 atau 3 akar 2. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Di sana ada soal akar kuadrat dari 150 per 3 akar kuadrat dari 3. Nah, di sana menghasilkan 1 per 3 ya untuk bilangan rasionalnya. Pembilangnya 1, penyebutnya 3 untuk bilangan rasionalnya. Perhatikan kenapa bisa 1. Tadi seperti yang nomor 1 ya, untuk angka 1 ini dalam bentuk akar di bilangan rasional tidak dituliskan secara langsung ya. Itu sudah mewakili bilangan rasional 1. Maka di sana ketika diuraikan itu bilangan rasionalnya di mana pembilangnya 1 dan penyebutnya 3. Sehingga diperolehlah 1 per 3. Kemudian akar kuadrat dari 150 per akar kuadrat dari 3. Nah, ini bentuk akar untuk pembilangnya akar kuadrat dari 150 dan penyebutnya yaitu akar kuadrat dari 3 untuk bentuk akarnya ya. Menghasilkan 1 per 3 tetap ditulis di sana 1 per 3. Kemudian akar kuadrat 150 dibagi akar kuadrat dari 3. 150 dibagi 3 itu menghasilkan 50 ya. Karena di sana ada akar kuadratnya, maka kalian cukup tuliskan kembali akar kuadrat dari 50. Sehingga di sana menghasilkan
1/3. Nah, untuk akar kuadrat 50 bisa disederhanakan kembali ya, menjadi di sana akar kuadrat dari 25 dikali 2 sama dengan 1/3. Diuraikan kembali satu-satu. Akar kuadrat dari 25 dikalikan akar kuadrat dari 2 sama dengan 1/3 dikalikan 5. Nah, 5-nya dari mana? 5 dari akar kuadrat dari 25 menghasilkan bilangan rasional yaitu 5. Kemudian dikalikan lagi akar kuadrat dari 2. Sudah tidak bisa disederhanakan ya untuk akar kuadrat dari 2 karena merupakan bentuk akar ya yang irasional. Maka menghasilkan 1 dikali 5 dibagi 3 sama dengan 5/3 akar kuadrat 2. Kalian cukup tuliskan kembali untuk akar kuadrat 2. Sehingga untuk yang nomor 4, akar kuadrat dari 150/3 akar kuadrat dari 3 menghasilkan 5/3 akar kuadrat dari 2 atau 5/3 akar 2. Cukup sekian untuk materi kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.